Terbongkar juga, begini rekam jejak Panji Gumilang hingga jadi pemimpin Al Zaitun. Gak ngangka, ternyata berawal dari nkripost.com. Kisah hidup Panji Gumilang, pemimpin pondok pesantren Ponpes Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat. Diketahui, Ponpes Al Zaitun saat ini sedang menjadi sorotan publik. Bagaimana tidak, Ponpes Al Zaitun dianggap menyebarkan ajarannya yang sesat tidak sesuai dengan akidah agama Islam. Dilansir dari kanal YouTube Tefone News pada Rabu tanggal 21 Juni tahun 2023, rupanya Panji Gumilang bukan pendiri asli dari Ponpes Al Zaitun. Sosok pendiri asli Ponpes Al Zaitun yaitu Imam Supriyanto akhirnya muncul ke publik. Imam Supriyanto pun menceritakan pembangunan Ponpes Al Zaitun sebelum akhirnya dipimpin oleh Panji Gumilang. Awalnya Imam memiliki keinginan untuk mendirikan pondok pesantren. Ia pun bekerja sama dengan rekannya yang bernama Haji Sarwani untuk mendirikan Ponpes Al Zaitun. Seiring berjalannya waktu, Imam bertemu dengan Panji Gumilang. Imam menuturkan kala itu Panji Gumilang berprofesi sebagai pedagang beras. Setelah mengenal sosok Panji Gumilang, Imam tertarik mengajak kerjasama untuk mendirikan pesantren Al Zaitun. Dan permintaan itu pun disetujui oleh Panji Gumilang hingga keduanya bekerja sama. Panji Gumilang itu dulu teman usaha dagang beras, beliau juga dagang beras dibawa ke Jakarta. Saya kan di Subang dulu beli beras, ujar Imam Supriyanto. Akhirnya dari interaksi itu bicara-bicaralah saya pikir ini sosok bisa untuk diajak untuk mengembangkan pesantren kita ini, sambungnya. Setelah beberapa waktu, akhirnya Ponpes Al Zaitun telah jadi. Struktur organisasi pun juga telah jelas. Seiring berjalannya waktu, salah satu pendiri Ponpes Al Zaitun yaitu Haji Sarwani meninggal dunia. Atas hal itu, Imam pun langsung berkonsultasi dengan notaris. Dari hasil konsultasi tersebut, ditetapkanlah Panji Gumilang sebagai pimpinan Ponpes Al Zaitun. Oleh karenanya di tahun 2005 itu, kita menambah personil badan pendiri yang pada waktu itu saya tinggal sendiri karena Pak Sarwani kan sakit bahkan terus meninggal, ujar Imam. Akhirnya kita berdua dengan Pak Panji saya konsultasi kepada Bu Irokayah sebagai notaris. Pendiri yang ada mengangkat dan menetapkan 4 orang sebagai badan pendiri yaitu Panji Gumilang, Agung Sedayu, kemudian Abu Sabit dan Abdul Halim. Nah akhirnya dibuatlah susun badan pembina diketuai oleh Panji Gumilang, sekretarisnya Abdul Halim, saya sebagai anggota dan beberapa anggota yang lain sehingga jumlahnya 13 orang, sambungnya. Akan tetapi karena suatu hal, Imam Supriyanto tiba-tiba didepak dari pendiri Al Zaitun. Hingga pada akhirnya Ponpes Al Zaitun dipimpin oleh Panji Gumilang seorang diri. Dan kini, Imam tak menyangka bahwa Panji Gumilang menyebarkan ajaran yang sesat kepada para jemaah. Padahal dulu Al Zaitun memberikan ajaran yang normal sesuai akidah agama Islam. Pada waktu itu belum terlihat seperti yang sekarang terjadi berjalan normal-normal aja, ujar Imam. Video dapat dilihat mulai menit pertama. Ibadah haji, sesat, ratusan ribu pengikut Al Zaitun. Pondok pesantren Ponpes Al Zaitun, Indramayu, Jawa Barat, menjadi perbincangan setelah diduga menyebarkan ajaran sesat. Sederet ajaran, nyeleneh Ponpes Al Zaitun satu persatu terungkap. Satu di antaranya, ajaran soal melaksanakan ibadah haji dengan tawaf mengelilingi gedung Ponpes Al Zaitun. Mantan pengikut Panji Gumilang, Anto, pun membongkar kebiasaan ratusan ribu pengikut pimpinan Ponpes Al Zaitun itu. Hal tersebut diungkap Anto dalam acara Fakta Tiven, Senin tanggal 19 Juni tahun 2023. Menurut dia, Panji Gumilang mendoktrin pengikutnya untuk mempercayai bahwa Ponpes Al Zaitun merupakan Madinahnya Indonesia. Karena itu, setiap bulan Muharram ratusan ribu pengikut Panji Gumilang berkumpul di Ponpes Al Zaitun. Inilah ibu kota NII, Madinah Indonesia itu di Al Zaitun, ucapnya, dikutip dari kanal YouTube Tefone News, Senin, tanggal 19 Juni tahun 2023. Makanya jangan heran kalau Muharram kumpul 100.000 orang, 200.000 orang. Ratusan ribu pengikut itu yang kemudian menggalang dana fantastis untuk Ponpes Al Zaitun. Dalam mengumpulkan dana, pengikut Panji Gumilang bahkan menghalalkan berbagai cara, termasuk perampokan dan aksi kriminal lagi yang dihalalkan dalam ajaran Panji Gumilang. Itu real itu, dan itulah kapal selam yang besar itu, yang mensuplai uang untuk kapal pesiar yang tidak punya mesin, ucap Anto.
Penggalangan dana karena melegalisasi semua tindakan, imbasnya kepada pribadi yang melakukan aksi kriminal, tukasnya. Pernyataan Anto senada dengan pengakuan ex-pengurus Ponpes Al Zaitun, Ken Setiawan. Menurut Ken Setiawan, pengikut Ponpes Al Zaitun melaksanakan haji tersendiri. Mereka, kata Ken Setiawan, berkumpul di Ponpes Al Zaitun pada 1 Muharram untuk melaksanakan ibadah haji. Para pengikut Ponpes Al Zaitun lantas melaksanakan ibadah tawaf. Namun bukan dengan mengelilingi Ka'bah, melainkan dengan berkeliling di lingkungan Ponpes seluas 1.200 ha menggunakan mobil. Melempar jumroh bukan pakai batu tapi pakai sak semen, semakin besar semakin soleh, ucap Ken Setiawan, dikutip dari tribuncirebon.com, Senin, tanggal 19 Juni tahun 2023. Mereka juga mengatakan Al-Quran ini bukan dari Allah melainkan perkataan Nabi Muhammad, berarti ini kan menodaikan agama. Di balik kemegahan bangunan Ponpes Al Zaitun, kata Ken, ada gerakan bawah tanah untuk mendirikan negara Islam. Orang yang mau belajar dimanfaatkan Panji Gumilang, UUD, ujung-ujungnya duit. Boleh mencuri, merampok, menghalalkan segala cara. Novel, Tuhan izinkan aku jadi pelacur, itu NII. Jadi merampok orang kafir itu nggak apa kata mereka. Jadi mereka cari uang. Mereka zakatnya bukan beras tapi uang. Memberi harta itu boleh, karena nanti kalau NII dan Al Zaitun menang nanti dikembalikan, tandasnya. Iyar, sis. Dilansir dari laman nkripost.com, kreator Deddy Cobra.